Dua unit rumah semi permanen dan satu bengkel di kawasan Kampung Merah, Kota Karimun, Kepulauan Riau ludes terbakar. Selain melahap seluruh bangunan rumah, kobaran api juga menghanguskan satu unit sepeda motor. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Dua unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Tadi setelah habis maghrib kita ditelepon personil langsung ini lebih kurang memadamkan apinya lebih kurang 2 jaman dibantu oleh masyarakat di sini juga. Alhamdulillah ya padam. Untuk dugaan pertama ya kita mungkin harus istilah, tapi dugaan selanjutnya yang dilakukan dari pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, Ainis melaporkan. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Penonton ngamuk hingga bakar panggung, guys. Konser musik band koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh pada Minggu malam. Sejumlah penonton terlihat membakar sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama. Aksi pembakaran usai setelah puluhan petugas kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang datang ke lokasi kejadian. Penonton mengatakan aksi ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya 3 band koplo yang menjadi bintang tamu dalam konser tersebut karena pihak penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Tahu nggak sih Bang, kenapa konser itu bisa nggak jadi tuh Guyon Waton sama NDX itu kenapa bisa nggak jadi? Tadi dapat info dari pihak Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Menyikapi hal ini, polisi membantah hal tersebut bukan kerusuhan melainkan ketidakpuasan para penonton. Polisi akan memanggil pihak penyelenggara konser untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Kami jelaskan untuk video yang beredar bahwa adanya kerusuhan, kami katakan itu tidak kerusuhan, ya, tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Untuk mengantisipasi kerusuhan semakin membesar, sejumlah petugas disiagakan di lokasi konser. Polisi pun akan mencari provokator hingga peristiwa pembakaran terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ainis melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Auli Wardani dan juga rekan saya. Dan saya Rosalin pemirsa kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, iNews Siang ini kami awali dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, ditunda menjadi tanggal 1 Juli pekan depan. Ya, hal ini karena tim termohon atau Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, dijadwalkan digelar pada pukul 9 pagi. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan sidang akan ditunda pekan depan, yakni Senin tanggal 1 Juli. Belum diketahui alasan Polda Jabar tidak hadir dalam sidang hari ini. Sebelumnya kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan sebagai langkah hukum pra-peradilan demi membebaskan Peggy dari segala tuduhan. Simpel, sederhana, kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya. Apakah Peggy Setiawan
dikatakan ditarik dalam persoalan ini, kemudian dinyatakan dia bersalah. Menurut hemat kami, orang ini orang tidak salah. Peggy Setiawan dan Peggy Peron, dua nama yang berbeda, dua orang yang berbeda, dua ciri-ciri yang berbeda. Kemudian ditarik seolah-olah harus bertanggung jawab pada perbuatan yang sama sekali dia tidak lakukan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung. Selamat siang Faisal, pihak Polda Jabar tidak hadir dalam sidang pra-peradilan. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Aulia, Rosa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang untuk kondisi saat ini pihak atau awak media juga saat ini masih menunggu konfirmasi secara langsung dari Polda Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir di dalam sidang pra-peradilan atau sidang perdana hari ini. Dan untuk itu memang Hakim Tunggal Eman Sulaiman memang menyatakan bahwa sidang ini ditunda menjadi pekan depan 1 Juli 2024. Penundaan ini dikarenakan memang pihak termohon dari Polda Jawa Barat tidak hadir di dalam persidangan. Memang belum ada konfirmasi atau alasan mengapa pihak dari Polda Jawa Barat ini tidak hadir di dalam persidangan. Tadi kami juga sempat menanyakan ke Humas dari PN Bandung, juga mengatakan bahwa pihaknya memang belum mendapatkan alasan yang jelas dari pihak Polda Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir di dalam persidangan pra-peradilan pada hari ini. Kami informasikan pula bahwa memang sebelumnya tadinya memang rencananya sidang pra-peradilan ini akan digelar pada hari ini pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan gugatan pra-peradilan yang akan dibacakan oleh tim kuasa hukum dari pihak Peggy Setiawan. Dan sejumlah persiapan memang juga telah disiapkan oleh pihak dari Peggy Setiawan, seperti misalnya mengumpulkan sejumlah barang bukti, kemudian juga saksi-saksi dan juga tim ahli untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Informasi yang kami dapatkan ada sekitar 10 saksi yang memang sudah disiapkan oleh kubu Peggy Setiawan, kemudian juga tim ahli untuk menyampaikan pandangan hukumnya terkait atau dalam kasus ini. Kemudian juga ada sejumlah bukti yang memang membuktikan bahwa Peggy Setiawan pada saat kejadian atau pada saat 2016 lalu memang sedang berada di Bandung untuk bekerja, melainkan tidak berada di Cirebon pada saat kejadian 2016 lalu. Dan Aulia, Rosa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula di sisi yang satunya atau di kubu termohon ini, dalam hal ini Polda Jawa Barat juga mengatakan, sebelumnya sudah mengatakan siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan hari ini. Dan juga pihak dari Polda Jawa Barat juga mengatakan memang sebelumnya juga sudah membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Namun nyatanya pada hari ini pihak termohon dari Polda Jawa Barat tidak hadir ke persidangan atau ke pra-peradilan yang diadakan pada hari ini dengan alasan yang jelas. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada alasan atau belum ada konfirmasi dari pihak Polda Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Kita nantikan Aulia dan juga Rosa, apakah alasan dari Polda Jawa Barat mengapa tidak datang ke pra-peradilan hari ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui anggotanya kurang teliti saat pengusutan awal kasus Vina dan Eki pada 2016. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh pihak untuk memberikan masukan dalam mengusut kasus Vina dan Eki. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui adanya kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut Sandi, awalnya penyidik melihat kasus Vina dan Eki hanya kecelakaan biasa. Namun, Irjen Sandi memastikan penyidik yang kurang teliti itu sudah diberi sanksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah film berjudul Vina setelah 7 hari tayang. Masyarakat mendesak kepolisian menuntaskan kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya meminta masukan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat. Namun Kapolri meminta kritik dan saran yang masuk ke Kapolri harus diteliti agar sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, keberadaan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki sekaligus ketua RT di lingkungan rumah para terpidana masih misteri. Ya, Abdul Pasren diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai dengan fakta. Nuryanti, ibu salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkap pengusiran Ketua RT 2 Karya Mulia Kesambi Cirebon, Jawa Barat, bernama Abdul Pasren. Abdul Pasren diusir warga setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Pengusiran dilakukan lantaran kesaksian Abdul Pasren dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Pas saya di rumah kan ngalami sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an tuh. Jadi saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan masuk, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengetahui keberadaan ke-8 terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki. Namun hingga kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan belum ada yang bisa menemuinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kericuhan terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan masyarakat pedagang kawasan Puncak. Keributan dipicu penolakan penertiban pedagang di kawasan Puncak, Bogor. Bentrokan terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pedagang yang ada di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor pada Senin pagi. Pemda Kabupaten Bogor sebelumnya mengaku telah memberi kesempatan bagi pedagang untuk berjualan di rest area dengan berbagai fasilitas. Namun saat eksekusi berlangsung, kericuhan pun tak terhindarkan lantaran pedagang tetap menolak untuk digusur oleh petugas. Pedagang mengaku telah berjualan selama puluhan tahun dan telah membayarkan sejumlah uang kepada oknum Pemda untuk berjualan di jalur Puncak. Pedagang pun menuding pengusiran dilakukan atas dasar kepentingan pengembang yang berada di sekitar wilayah Puncak. Alasannya tidak pugu, alasannya karena macet. Dari dulu juga udah macet. Restoran besar. Karena ada pengembang, akhirnya dia korban rakyat, pedagang. Alasannya macet. Tuh lihat Alfamart keluar, Pasar Cisarua keluar, Mega Menu keluar. Apakah itu macet? 5 mobil 10 menit, kalau 10 mobil. Pemirsa, tak terima 4 rekannya ditangkap. Ratusan pekerja tambang emas tradisional menggeruduk Polres Sintang. Para pekerja meminta rekan mereka segera dibebaskan. Ratusan pekerja yang tergabung dalam Forum Penambang Sintang Raya Bersatu berunjuk rasa di halaman Polres Sintang. Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes kepada polisi yang menangkap 4 pekerja tambang emas tradisional di wilayah Desa Tebing Raya dan Sungai Rambai pada Sabtu 22 Juni. Nyaris terjadi kericuhan saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke Mapolres Sintang melalui gerbang pintu. Pengunjuk rasa menilai tindakan polisi salah sasaran karena hanya menangkap pekerja kecil sementara bos besar yang diduga terlibat dalam penambangan emas ilegal tidak ditangkap. Massa mendesak agar keempat pekerja tambang yang ditangkap segera dibebaskan. Saya tangkap ada 4 orang, 1 ditangkap di Tebing Raya, 2-nya di Sungai, 3-nya di Sungai Rembai, jalur PT SAM, tapi warga Lelang Baru. Jadi sebanyak 4. Kami pun belum tahu penangkapan ini modusnya seperti modus penculikan. Menanggapi aksi demo, Kapolres Sintang menyebut bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan warga dengan berkoordinasi langsung dengan pihak Polda. Masyarakat yang mana masyarakat menanyakan tentang kegiatan operasi kewilayahan yang mana ini sebenarnya sudah berjalan ya, dan seluruh
Polres yang ada di Kalbar. Oleh karena itu, tadi aspirasi yang ada akan kita tampung dulu, kita nanti memikirkan kemana jalan terbaik. Warga meminta agar pemerintah untuk segera mencari solusi terhadap persoalan ini dan menuntut agar kebijakan penindakan terhadap penambang ilegal dilakukan dengan adil. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga melakukan aksi demo di perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, puluhan warga menuntut pengembalian hak atas kasus penipuan jual beli rumah. Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di sebuah perkebunan sawit milik salah satu PT di Desa Kendari dan Desa Anjarif, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dalam aksi tersebut, warga menuntut hak atas pemilihan lahan. Warga juga mengeluhkan pada lahan tersebut terdapat binatang buas yang membahayakan warga. Pihak perusahaan menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warga, padahal dapat diselesaikan dengan cara baik. Warga berharap pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini. Sementara pihak perusahaan rencananya akan menempuh jalur hukum. Kita sebenarnya berterima kasih juga kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kita. Yang walaupun melalui demo itu ya, sebenarnya tidak harus demo, datang ke kita baik-baik, mempertanyakan kita akan jawab. Pasti kita akan jawab, kita akan berikan keterangan. Tetapi ini persoalannya kan adalah akibat terjadinya tumpang tindih perizinan. Sementara itu, puluhan unit rumah yang telah dibeli lunas oleh warga harus terbengkalai usai dinyatakan melanggar di Sleman, Yogyakarta. Atas bantuan hukum LKBH Universitas Proklamasi 45, akhirnya Pengadilan Niaga Semarang menyatakan pemilik perusahaan pengembang berinisial RS dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar 400 juta rupiah dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar 16 miliar rupiah. Para korban berharap agar uang untuk membeli rumah yang sudah mereka bayarkan lunas bisa dikembalikan. Itu kami atas nama korban berharap dengan hasil ini, keputusan ini, kami bisa dikembalikan untuk kami sehingga proses ini bisa berjalan. Kasus ini berawal dari pembangunan perumahan di atas tanah kas desa yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang di dalamnya mengatur tentang pertanahan. Dari Bulungan, Kalimantan Utara dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Usman Codang dan Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu aksi pengeroyokan sekelompok emak-emak, dua tim supporter lomba perahu Katinting di pesisir pantai Bajo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ricuh. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk meredakan aksi kericuhan. Beginilah situasi kericuhan yang melibatkan supporter pendukung tim balap perahu Katinting yang terjadi di Desa Rea, Kecamatan Biduang, Minggu sore. Keributan terjadi secara tiba-tiba usai lomba balap perahu ditutup. Sejumlah supporter beda tim saling baku pukul hingga suasana tak terkendali. Polisi bahkan terpaksa melepas tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan keributan. Diduga keributan terjadi akibat adanya pertengkaran antara sejumlah emak-emak dari pendukung tim perahu Katinting. Menurut salah satu korban, ia mengaku sempat dikeroyok sejumlah emak-emak dari supporter tim lainnya usai adu mulut. Apa alasannya kenapa sampai dipukul, Bu? Ya kan jati, Pak. Ya kita awak kaki ceplosan nggak kita awak. Marahin, marahin. Kenapa kita awak? Oh begitu. Tersinggung begitu ya, Bu? Beruntung keributan bisa dihentikan setelah aparat gabungan kepolisian berpakaian preman memisahkan kedua belah pihak. Lomba balap perahu Katinting yang digelar di Pantai Bajo, Kecamatan Biduang ini sendiri merupakan event putaran ketiga Sulawesi Barat. Diikuti sebanyak puluhan peserta dari tim beberapa kabupaten di Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Selatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 truk dan 1 unit forklift ludes terbakar di gudang kawasan Jemundo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi. Kebakaran pertama kali diketahui penjaga gudang yang menginap di lokasi. Beginilah kebakaran gudang di kawasan pergudangan Jemundo, Taman Sidoarjo. Isi gudang yang berupa belasan ton bekatul atau serbuk halus dari hasil kulit padi yang digiling mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Kebakaran ini menghanguskan 3 unit truk dan 1 unit forklift yang terparkir di dalam gudang. Api udah gede. Nah, terus dibangunin sama ini adik saya ini Roni. Ya udah itu aja tahu saya Mas. Terus setelah tahu api gede apa yang dilakukan Mas? Kami orang kan tuh panik jadi keluar dulu minta pertolongan gitu. Terus ya sama nelpon bos juga. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo masih melakukan pendinginan. Kobaran api sudah berhasil dikendalikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, masih dalam proses penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang driver ojek online mengamuk di rumah seorang konsumen lantaran kesal kesulitan menemukan alamat konsumennya. Motor korban dirusak hingga anak korban mengalami luka akibat pecahan kaca. Pecah nih, aduh. Kesal lantaran diduga sulit mencari alamat tujuan, seorang driver ojek online mengamuk hingga menendang sepeda motor konsumennya. Kejadian ini bermula saat korban memesan sebuah ponsel secara online dari salah satu marketplace dengan sistem someday. Korban pun sempat terkejut lantaran driver ojol marah-marah saat tiba di lokasi. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya lantaran sang driver ojol mengaku telah menghubungi konsumen melalui aplikasi marketplace namun tidak direspon. Korban pun membantah lantaran mengaku tak ada panggilan masuk. Usai menendang motor hingga mengenai kaca rumah, anak korban terluka karena terkena pecahan kaca. Sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian korban menerima cat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut. Dia mau nendang pintu nggak nyampe, akhirnya dia nendang lah motor yang parkir di sini, jatuh kena jendela dan saya kaget sama anak keluar, anaknya kena pentalan kaca itu kakinya, gitu. Habis itu saya buka pintu dia langsung gas kenceng, gitu. Dan nggak lama dia chat saya mengancam. Atas kejadian ini, korban pun melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak aplikasi ojek online dan Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Tak terima anaknya tak naik kelas, orang tua kelas siswa SMA Negeri 8 Kota Medan, Sumatera Utara protes ke wali kelas. Orang tua menduga anaknya tinggal kelas usai melaporkan sejumlah praktek pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Melaporkan kepala sekolah. Oh iya Pak, kenapa Pak? Kasus korupsi dan pungutan liar. Oh iya. Itu kepala sekolah ini Pak, sekarang ini Pak. Nilainya bagus. Tapi tinggal kelas. Aneh. Orang tua siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 8 Kota Medan saya mengetahui anaknya tinggal kelas. Ia pun mempertanyakan alasan anaknya tidak naik kelas. Pihak sekolah beralasan siswa ini tinggal kelas karena absennya bermasalah. Orang tua siswa menilai alasan ini tidak masuk akal, lantaran anaknya termasuk murid yang berprestasi dan termasuk rajin sekolah. Bahkan orang tua murid menduga anaknya tinggal kelas setelah melaporkan sejumlah praktek pungutan liar dan korupsi ke Polda Sumatera Utara. Saya melaporkan kepala sekolah ini kan, karena semua peraturan menteri dan peraturan pemerintah dilanggar. Ya, dilanggar kepala sekolah. Saya sudah melaporkan kepada instansi terkait ke Polda Sumut. Pertama saya nggak mau melalui jalur hukum, Pak. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran. Saya laporkan, tapi tindakan tadi itu nggak ada. Sementara itu pihak sekolah hingga kini belum bersedia untuk menanggapi. Pihak sekolah berharap laporan pungli dan korupsi segera ditindak. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan tempat judi jenis meja tembak ikan di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. 3 penjudi dan juga 1 wanita yang menjadi gadis koin dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti alat judi. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kawasan Kompleks Marelan Point, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang menjadi tempat judi ketangkasan tembak ikan. Polisi mengamankan 3 orang pria yang tengah bermain judi, serta 1 wanita penjaga yang biasa disebut gadis koin di lapak judi tersebut. Polisi menyita 2 mesin judi jenis tembak ikan dari lokasi padat penduduk tersebut dan dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Penggerebekan lokasi judi tembak ikan ini atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya praktek judi secara terang-terangan di kawasan tersebut. Berhasil kita amankan beberapa meja tembak ikan, judi tembak ikan, dan beberapa ratus ribu uang hasil tukar koin untuk para pemain. Dan pemainnya juga ada yang kita amankan 3 orang. Pelaku yang ditangkap dijerat pasal tentang perjudian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi kini memburu pemilik lokasi judi yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 450 jemaah haji debarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat. Isak tangis tak terbendung saat keluarga menyambut kedatangan jemaah di Asrama Haji Sumatera Selatan. Ketemu lagi mau kita, ketemu lagi mau kita, ketemu yuk kita ya. Saat tiba di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, jemaah haji langsung disambut isak tangis oleh sanak keluarga untuk menjumpai anggota keluarganya. Kebahagiaan bisa kembali usai menjalani ibadah puasa dalam cuaca yang panas serta berbagai kendala di Mekah. Larut dalam tangis haru bertemu keluarga kembali di tanah air. Oh, senang, gembira, nah. Alhamdulillah bertemu dengan keluarga, yuk ayuku, mbok-mbokku. Terima kasih banyak, di situ sehat, senang. Oh, panas. Kan main panasnya. Di Mina juga panas. Tapi gimana? Tapi alhamdulillah, tidak putus air aja, semprot air. Tapi enak kalau melontar itu enaknya banyak atap. Sedikit panasnya melontar. Sementara PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kemenak Sumsel Syafitri Irwan turut menyambut kedatangan jemaah haji dan mendoakan kesehatan serta menjadi haji mabrur. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur, kemudian dikabulkan doa-doanya yang ada di sana. Di Mina itu memang setiap tahun selalu begitu ya, karena kepadatan lah. Isunya adalah isu kepadatan. Tapi alhamdulillah tahun ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jemaah haji akan mendapatkan paspor, air zam-zam 5 liter, dan pengarahan dari tim kesehatan saat kembali pulang. Pihak Kemenak Sumsel berupaya menyiapkan skema lebih baik untuk ibadah haji tahun depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Raudoh menjadi salah satu tujuan ibadah ketika berada di Madinah. Ya, untuk bisa memasuki Raudoh, kini jemaah haji bisa masuk tanpa mendaftar di aplikasi Nusuk. Namun, cara ini hanya bisa digunakan untuk jemaah wanita. Untuk memasuki Raudah, jemaah haji wanita juga dapat masuk tanpa mendaftar di aplikasi Nusuk dan berdesakan melalui pintu 22. Liputan kami pun mencoba langsung dengan mengantri pada pukul 5 pagi waktu Arab Saudi, kemudian berbaris untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi melalui pintu nomor 21. Meski ditutupi pembatas putih, tidak menyurutkan para jemaah wanita melihat secara dekat makam Rasulullah bersama para sahabatnya. Tampak dari mereka menangis, memanjatkan doa hingga melaksanakan sholat sunnah di pinggiran Raudah. Demi mendapatkan kesempatan langka, bahkan jemaah wanita sengaja datang sebelum waktu subuh tiba. Raudah merupakan tempat yang berada di antara makam Nabi dan mimbar di Masjid Nabawi, Madinah. Raudah disebut sebagai taman surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan berbagi kebahagiaan di tempat ini.
Oleh karena itu, Rodo menjadi salah satu tujuan ibadah ketika berada di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kepulangan jamaah haji Indonesia, kita bergabung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Madinah, Arab Saudi. Baik, Assalamualaikum Suhud, sudah ada berapa kloter haji yang sudah dipulangkan ke tanah air? Silahkan dengan laporan Anda. Waalaikumsalam Rosalin, selamat pagi waktu Madinah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan langsung Rosalin dari Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, bahwasanya saat ini kepulangan jemaah haji Indonesia berlangsung dari 2 bandara. Yang pertama dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, dan yang kedua berlangsung dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang berada di Kota Madinah. Adapun dari Kota Madinah ini rencananya akan ada 46 kloter yang diberangkatkan menuju ke tanah air mulai dari 22 Juni kemarin. Saat ini Rosalin dapat saya laporkan juga bahwasanya untuk jemaah haji Indonesia di Kota Mekah diimbau sebelum melaksanakan kepulangan ke tanah air untuk melakukan tawaf wada terlebih dahulu atau tawaf perpisahan. Di mana tawaf perpisahan ini biasanya dilakukan sehari sebelum kepulangan jemaah haji Indonesia. Adapun nantinya jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan dipulangkan ke tanah air mulai dari 22 Juni kemarin hingga 3 Juli mendatang. Selain itu, jemaah haji gelombang 2 yang saat ini masih berada di Kota Mekah mulai 26 Juni mendatang sampai dengan 3 Juli akan diberangkatkan menuju Kota Madinah. Nantinya jemaah haji Indonesia gelombang kedua akan berada di Kota Nabi ini selama kurang lebih 8 sampai dengan 9 hari sebelum akhirnya nanti pulang menuju ke tanah air. Adapun saat ini untuk haji Indonesia, bagi yang kopernya rusak atau mengalami kerusakan koper cukup parah, tidak usah khawatir karena pihak Kementerian Agama dan juga maskapai penerbangan sudah menyiapkan koper pengganti, Rosalin. Jadi caranya cukup mudah. Untuk jemaah haji yang mengalami kerusakan koper cukup parah, hanya perlu melapor kepada ketua kloter. Nantinya ketua kloter akan berkoordinasi dengan bagian kepulangan dan akan mengganti koper jemaah haji yang rusak secara gratis tanpa perlu mengeluarkan biaya. Dan terkait barang bawaan bagasi jemaah haji, Rosalin dapat saya ingatkan bahwasanya maksimal jemaah haji hanya boleh membawa 3 buah tas atau koper, di mana koper pertama adalah koper yang akan dimasukkan ke dalam bagasi dengan berat maksimal 32 kg. Koper kedua adalah koper kabin atau tas jinjing dengan berat maksimal 7 kg, dan tas ketiga adalah tas paspor, di mana tas paspor ini berisi dokumen-dokumen perjalanan serta obat-obatan pribadi, Rosalin. Jadi bagi jamaah haji Indonesia, nantinya di dalam koper maupun di dalam tas jinjingnya tidak diperbolehkan membawa air zam-zam dalam kemasan dan bentuk apapun, karena dendanya cukup besar untuk jemaah yang nekat membawa air zam-zam baik di dalam koper maupun di dalam tas jinjing. Nantinya jika kedapatan, koper akan dibongkar dan resikonya koper jemaah atau tas jemaah tidak bisa ikut terbang bersama jemaah karena akan diterbangkan bersama dengan kloter berikutnya, Rosalin. Jadi jamaah haji tidak usah khawatir terkait air zam-zam ini, karena nantinya setiap jamaah haji akan mendapatkan 5 liter air zam-zam saat tiba di embarkasi atau di asrama haji daerah masing-masing, Rosalin. Selain itu dapat saya laporkan juga bahwasanya jemaah gelombang kedua yang nantinya akan tiba di Madinah akan mendapatkan fasilitas yang setara dengan jemaah gelombang 1, di mana hotel yang berada di sekitar pelataran pintu masuk Masjid Nabawi dan juga wisata keliling kota Madinah, baik itu wisata ziarah maupun wisata sejarah. Dan sampai saat ini juga dapat saya laporkan bahwasannya tercatat sudah 234 jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia, baik sejak di embarkasi maupun di Tanah Suci. Adapun bagi jemaah haji Indonesia yang meninggal sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah, semuanya sudah dibadal hajikan dan
Baik, terima kasih banyak. Suhud telah melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Salam sehat, selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, setelah server Pusat Data Nasional mengalami gangguan, kini layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai berfungsi. Ya, autogate pun sudah bisa digunakan tanpa adanya antrian yang menumpuk. Server imigrasi Bandara Soekarno-Hatta kini telah kembali berfungsi normal. Pemeriksaan dokumen pun tak lagi dilakukan secara manual. Gangguan server Pusat dan Data Nasional atau PDN terjadi sejak Kamis 20 Juni lalu. Hal ini berdampak pada gangguan layanan keimigrasian, khususnya seluruh bandara internasional di Indonesia. Kepolisian tengah bekerja sama dengan Badan Sandi dan Cyber Negara menyelidiki adanya potensi tindak pidana terkait gangguan server Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang bersifat serangan cyber, kita memiliki kerjasama dengan PSSN untuk melakukan semacam asesmen CSAT. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidananya diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan join dengan teman-teman yang membidangi cyber. Saya kira itu. Gangguan ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi, sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian dan lembaga lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Semarak menyambut ajang pencarian bakat menyanyi terbaik Indonesian Idol 2024 mulai terasa di Kota Semarang, Jawa Tengah. Iya, komunitas sepeda ontel ambil bagian dalam memeriahkan ajang ini dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti audisi. Jelang Indonesian Idol tahun 2024, komunitas sepeda ontel mempromosikan ajang ini di kawasan Car Free Day Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka berkeliling di kawasan CFD dimulai dari Tugu Muda dan berakhir di depan tulisan lapangan Pancasila. Aksi komunitas ini untuk mengajak warga dan musisi Kota Semarang mengikuti audisi Indonesian Idol musim ke-13. Kami ada roadshow sepeda tua yang diikuti dari beberapa komunitas, termasuk dari OGS dan Koslam. Misi kami untuk mengangkat musisi-musisi di Semarang itu agar bisa yang punya potensi itu bisa mendaftar di Indonesian Idol gitu Mas. Audisi di Semarang. Audisi Indonesian Idol 2024 di Kota Semarang akan digelar pada 27 dan 28 Juni 2024 di Taman Budaya Raden Saleh. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, umat Hindu Tengger di Probolinggo dan 3 kabupaten lainnya melaksanakan perayaan rakyatnya Kasada dan melarung ongke atau pemberian sesaji ke Gunung Bromo. Ya, ritual yang dilaksanakan setahun sekali di tanggal 15 kalender Tengger ini sebagai bentuk bukti atau bekti kepada leluhur dan juga Sang Hyang Widi. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Siang kali ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Iya, baik pemirsa, saya Rosalyn Chiu dan juga rekan saya Aulia Wardani. Pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Umat Hindu Tengger dari 4 kabupaten seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang bersama melaksanakan niatnya Kasada yang terpusat di Pura Ponten Agung di Lautan Pasir Gunung Bromo, Probolinggo. Berbagai macam ongkek atau sesaji dari hasil bumi seperti sayuran dan hewan ternak dibawa ke Pura Ponten Agung untuk dilarung atau dibuang ke kawah Gunung Bromo. Sebelum dilarung, ongkek tersebut diberi doa-doa oleh Pandito, dukun di pura. Setelah didoakan, barulah ongkek ramai-ramai dilarung ke kawah Gunung Bromo.
Pelaksanaan Yatnya Kasada ini tertutup untuk wisatawan dengan harapan umat Hindu Tengger yang melaksanakan ritual berjalan hikmat. Kasada itu kan sudah rutin ya tiap tahun ya kan? Di saat bulan Kasada, tepatnya tanggal 14-15 bulan Purna. Ya, pada intinya bahwa Kasada ini adalah sebagai implementasi dari wujud bekti ya kita sebagai anak cucu Tengger ya itu kepada para leluhurnya. Ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya, maka hingga sekarang suku Tengger melaksanakan Yatnya Kasada. Yatnya Kasada dilaksanakan sebagai bakti umat Hindu Tengger kepada leluhur dan juga Sang Hyang Widi atas rahmat dan limpahan rezeki berupa hasil tanaman dan juga ternak hewan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.